informasi tentang Microsoft Word. Selamat datang di Rubika Hati Studio. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Microsoft Word tab Reference. Nah, yang ada di tab Reference ini adalah Table of Content, Footnote, Citation and Bibliography, Caption, Index, dan yang terakhir, Table of Authorities. Nah, pasti pada penasaran kan? Yuk kita mulai! Table of Content. Menu ini biasanya digunakan oleh penulis untuk membuat daftar isi secara otomatis pada sebuah dokumen Microsoft Word. Nah, kemudian di sini ada icon di Table of Content. Yang pertama itu ada Table of Content, yang kedua ada Add Text, yang ketiga ada Update Table. Yang pertama yaitu tadi menu Table of Content. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk pengelolaan daftar isi. Nah, dengan menu ini kita bisa menyisipkan daftar isi otomatis pada sebuah halaman dokumen. Nah, bila mode otomatis yang dipilih, maka fitur ini akan mencari judul dan subjudul secara otomatis dari file dokumen yang tengah kita garap. Nah, itulah sebabnya sebelumnya kita perlu memformat heading style atau format judul pada dokumen yang tengah dikerjakan. Nah, dengan kata lain, daftar ini sebaiknya disisipkan ketika judul atau subjudul sudah terbentuk, meskipun hanya sebagian saja. Dengan menu ini pula, kita bisa leluasa dapat mengatur daftar isi yang sudah disisipkan. Yang kedua yaitu ada perintah add text. Nah, ini tuh digunakan untuk mengelola paragraf terpilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Tentu kita tahu bahwa mesin otomatis tidak selamanya dapat menjalankan tugas spesifik yang sangat detail, sehingga perlu adanya opsi yang memungkinkan kita untuk melakukan kustomisasi bila nantinya terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tak jarang di tengah penulisan akan membaca sebuah alinea biasa sebagai judul. Nah, di kasus lain juga, kita mungkin menghendaki sebuah judul untuk dimasukkan ke level 2 atau subjudul. Namun, sistem justru menjadikannya sebagai judul atau level 1. Sehingga langkah kustomisasi tampaknya perlu dilakukan agar hasil pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, disinilah fungsi sebenarnya dari perintah ini. Bila diklik, menu ini akan memunculkan pull down yang terdiri dari beberapa opsi pendukung sisipan tersebut. Nah, kita bisa memilih apakah mau disisipkan sebagai judul atau subjudul. Selanjutnya itu ada update table. Nah, perintah update table digunakan untuk memperbarui daftar isi. Adanya perubahan pada sebuah dokumen, misalnya saat kita menghapus suatu judul atau subjudul tidak secara otomatis mempengaruhi status daftar isi. Update table berfungsi untuk sinkronisasi antara daftar isi dengan perubahan terkini dalam dokumen. Untuk footnote sendiri, dia digunakan untuk penulis dalam mengelola referensi tulisan. Grup ini juga memiliki flyout di bagian kanan bawahnya yang berisi properti lebih dari seputar referensi yang digunakan dalam sebuah dokumen. Nah, grup ini juga terdiri dari 4 icon perintah. Yang pertama ada insert, footnote, ada insert endnote, next footnote, dan show notes. Untuk insert footnote sendiri digunakan untuk menyisipkan catatan kaki di bawah sebuah halaman atau yang biasa disebut footer. Nah, ini tuh untuk menjelaskan lebih detail tentang pemahaman yang konkret. Jadi ini yang biasanya yang tidak bisa dijelaskan dalam suatu paragraf bahasan melalui alur itu sendiri. Sedangkan untuk endnote sendiri digunakan untuk menyisipkan catatan di akhir bab. Untuk next footnote sendiri, dia untuk memantau footnote atau endnote. Nah, icon ini biasanya ada di down arrow. Bila diklik, ini akan muncul flyout yang berisi menu seputar pemantauan footnote dan endnote yang terdapat di seluruh file dokumen aktif. Sedangkan untuk icon show note sendiri digunakan untuk memperlihatkan lokasi catatan, baik berupa footnote maupun endnote. Bila mengaktifkan perintah ini, maka sistemnya akan menampilkan letak catatan halaman dokumen yang sedang aktif. Citation and Bibliography. Menu ini biasanya digunakan oleh penulis untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang dipakai di pembuatan suatu dokumen. Icon perintah pada grup citation dan bibliography. Di dalam icon ini ada 4, yaitu insert citation yang digunakan untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif. Yang kedua, ada icon minute shorts, digunakan untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen.
Yang ketiga ada menu style. Menu style ini berfungsi untuk memilih bentuk bibliografi yang diinginkan. Yang keempat yaitu ada menu bibliografi yang digunakan untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen aktif. Caption. Caption ini biasanya digunakan oleh penulis untuk membubuhkan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan. Icon perintah pada grup caption. Di dalam icon perintah ini terdapat beberapa menu yaitu insert caption yang digunakan untuk membubuhkan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan. Namun dengan gambar atau ilustrasi tersebut, kita juga perlu diarahkan dengan sedikit keterangan seputar gambar tersebut. Yang kedua, ada icon insert table of figure digunakan untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. Dalam perbukuan, kita pasti perlu untuk melakukan katalog mengenai gambar-gambar yang terdapat di buku untuk memudahkan pembaca dalam menavigasi seluruh gambar yang ada di sebuah buku. Icon insert table of figure ini digunakan untuk melakukan urusan-urusan tersebut. Yang ketiga, ada icon update table. Ini digunakan untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Yang keempat, ada icon perintah cross reference yang berfungsi untuk menyisipkan referensi silang. Tak jarang dalam pengulangan istilah di halaman lain juga perlu dijelaskan kembali di catatan kaki. Namun bagaimana sih bila hal itu harus diulang 100 kali? Nah, disinilah fungsi dari icon cross reference tersebut. Anda hanya bisa merujuknya ke footnote atau endnote di halaman lainnya. Untuk grup indeks sendiri, dia digunakan untuk berfungsi untuk pengelolaan daftar di apa yang dibahas di dalam sebuah buku. Nah, grup ini terdiri dari 3 icon perintah yang ada mark entry, ada insert index, dan update index. Untuk mark entry sendiri digunakan untuk menandai masukan baru di dalam sebuah dokumen. Jadi ketika kita mengedit tulisan, mungkin dihadapkan pada situasi di mana perlu membedakan antara kata masukan yang baru dengan yang lama. Nah, jadi untuk icon perintah ini, dia akan membantu dalam pengelolaan seputar masukan baru dalam sebuah dokumen. Sedangkan untuk icon insert index, dia digunakan untuk menyisipkan daftar kata ke dalam dokumen. Untuk update index sendiri untuk memperbarui daftar indeks terkini. Menu selanjutnya adalah Table of Authorities. Menu ini biasanya digunakan oleh penulis untuk memasukkan seleksi dalam pemilihan kalimat atau teks. Untuk icon di Table of Authorities sendiri terdiri dari Merge Citation, Insert Table of Authorities, kemudian Update Table. Merge Citation digunakan untuk memasukkan teks yang diseleksi ke dalam Table of Authorities. Kemudian Insert Table of Authorities berfungsi untuk menyisipkan Table of Authorities. Dan kemudian ada Update Tables digunakan untuk memperbaharui Table Authorities terhadap kutipan yang ada. Terima kasih sudah belajar bersama Rubika Hati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.